Ada apa? Kakak kamu turun dulu, serahkan. Xuan Ming, Kamu ingin menjadi abadi. menguasai semua jalur spiritual di dunia, memaksa semua sekte di dunia, hanya bisa bertahan hidup begitu tidak berprinsip. Hari ini kami mewakili semua makhluk di dunia menghukummu. Xuan Ming, kamu ini iblis benar-benar aib bagi kami para kultivator. Kamu pantas mati. Berani masuk ke istana abadi milikku mengganggu kultivasiku. Kalian ingin mati bagaimana? Xuan Ming, meskipun kekuatanmu tak tertandingi di dunia, lalu bagaimana? Semua orang di sini. Siapa yang bukan jenius masa kini? 1 melawan 10 hari ini adalah hari kematianmu. Semut menggoyahkan pohon, aku akan menggunakan kepalamu untuk persembahan, lalu mencoba menjadi abadi lagi. Serang! Xuan Ming, kamu terobsesi menjadi abadi untuk meningkatkan kultivasimu. Tidak segan-segan, kamu pasti akan menyesal. Menyesal bahkan jika ada sedikit kesempatan untuk terobosan. Bahkan jika harus membantai seluruh dunia, aku Xuan Ming tidak akan menyesal. Tempat kultivasiku sudah kalian kotori. Sial. Xuan Ming, aku pasti akan membuatmu menyesal. Ayah, ibu siapkan ruang kultivasi untukku. Aku mendapat pencerahan lagi. Kali ini mungkin aku bisa terobosan menjadi abadi. Ayah, ibu kalian bertahanlah. Aku akan menyelamatkan kalian sekarang. Ibu. Tidak berguna, Ibu. Ki dan darahmu habis, tidak bisa diselamatkan. Siapa yang melakukan ini? Aku akan membunuhnya. Katakan siapa yang melakukan. Ming Er, kamu punya terlalu banyak musuh. Tidak akan ditemukan janji pada Ibu. Hargai orang-orang di sekitarmu. Jangan lagi terobsesi menjadi dewa janji pada Ibu. Ibu, aku berjanji padamu. Akulah yang menyebabkan kalian begini. Bukan salahmu. Ming Er, Ibu tidak pernah menyalahkanmu. Ibu hanya berharap mulai sekarang, kamu baik-baik saja, jangan lagi menjadi seorang yang kesepian. Ibu. Dulu, aku melakukan segalanya untuk menjadi dewa. Tak menyangka akhirnya malah menyebabkan orang tuaku meninggal. Aku bersumpah, mulai sekarang, memutus jalur dewaku tidak akan pernah menjadi dewa penyegelan pembuluh besi hitam. Penyegelan pembuluh besi hitam ini terhubung memicu resonansi 3 jiwa dan 7 roh. Ternyata menyebabkan jiwa dan roh keluar dari tubuh. Xiaohu, akhirnya kamu sadar. Kamu membuat kakak takut setengah mati, Xiaohu. Kakak. Suaraku. Xiaohu, ada apa denganmu? Jangan-jangan demam, jangan-jangan demam otaknya kepanasan. Setelah penyegelan pembuluh besi hitam, aku berubah menjadi seorang anak kecil. Sudah 3 tahun. Sejak 3 tahun lalu setelah Xiaohu demam dan pingsan, dia menjadi pendiam dan sangat benci belajar bela diri. Kami sudah mencari semua dokter terkenal di Provinsi Hijau, tidak ada yang bisa membantu. Nona besar keluarga Chen selalu mengutamakan bela diri Anda dan Tuan Muda sebagai cabang ketiga keluarga Chen, satu-satunya garis keturunan yang tersisa. Jika terus begini, sebentar lagi akan mendapat tekanan dari cabang pertama dan kedua. Kita lihat saja nanti asal Xiaohu bisa tumbuh dengan selamat. Aku rela melakukan apapun. Setelah menjadi anak ini, aku tidak pernah berlatih. Bahkan titik penyegelan besi hitam pegat masih ada, masih bisa mengeluarkan napas pedang. Xiaohu, bagaimana tadi kamu bisa melakukannya? Apa yang bagaimana? Kakak bicara apa? Sepertinya aku terlalu ingin melihat Xiaohu belajar bela diri. Sampai berhalusinasi. Tidak apa-apa, mungkin kakak salah lihat. Kakak, apa ini?
Ini batu ujian di keluarga Chen digunakan untuk menguji kekuatan, tapi bahkan paman besar yang paling hebat hanya meninggalkan satu telapak tangan di atasnya. Kalau begitu aku coba seberapa besar kekuatan tubuh ini yang tersisa. Sepertinya meskipun kultivasi abadi tersegel masih tersisa sedikit kekuatan bela diri sebelumnya. Xiaohu, jangan berkecil hati. Kamu belum pernah belajar bela diri, batu ujian tidak bereaksi itu wajar. Ayo pulang, aku buatkan makanan enak. Tie Quan, besok pertemuan keluarga akan diadakan. Kamu pergi beritahu cabang ketiga 2 orang sampah itu. Tenang, Paman Besar. Aku sudah mengutus orang Chen Yusuan dan adiknya berbakat bodoh tidak layak tinggal di keluarga Chen. Dalam pertemuan keluarga besok, aku sendiri akan menantang mereka untuk mengusir mereka dari keluarga. Hahaha. Bagus, pantasan keluarga Chen yang terkuat di antara generasi muda berani berpikir dan bertindak. Paman Besar memang tidak salah lihat padamu. Kemarilah. Tie Quan, gunakan batu ujian lagi biar paman besar lihat sejauh mana kekuatanmu. Baik, ayah. Ini. Batu ujiannya. Ini, jangan-jangan itu pecahan batu di lantai? Kecuali seseorang yang bisa mendirikan aliran seorang Grandmaster bela diri turun tangan langsung baru ada kesempatan menghancurkan batu ujian ini. Sepertinya ada Grandmaster yang turun tangan. Selidiki, cari tahu Grandmaster siapa yang mengunjungi keluarga Chen kita. Prabu Ksatria, siapa yang melukaimu? Nona itu para pelayan dari istri pertama dan kedua. Wah, Nona dari istri ketiga akhirnya tahu pulang. Kalian yang melukai Prabu Ksatria. Sudah kubilang padanya hanya latihan saja. Tidak kira orang dari istri ketiga ternyata sangat lemah. Kalian terlalu keterlaluan. Dengan baik-baik, kenapa datang ke tempat istri ketiga? Tuan tinju kami disuruh memberitahu kalian tuan rumah besok di aula pertarungan akan mengadakan rapat keluarga. Kalian dari istri ketiga jangan lupa hadir. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Tuan tinju berkata, seorang sampah yang tidak pernah berlatih bela diri tidak layak tinggal di keluarga Chen. Hari ini kau akan merasakan akibatnya. Ada apa? Meskipun pukulan ini hanya menggunakan setengah kekuatan, tetapi bukanlah sesuatu yang anak yang tidak pernah berlatih bela diri bisa tahan. Maukah kau melepaskan tanganmu? Tuan muda, biar ku periksa tulangmu. Pukulan ini aku gunakan 80% kekuatan. Aku tidak percaya. Kau masih tidak bereaksi. Sepertinya istri pertama dan kedua memang punya niat buruk pada istri ketiga. Sayangnya kalian salah. Kau cari mati. Sudah beberapa kali kuampuni kau, tapi kau makin keterlaluan. Kau hina adikku. Apa kau tidak menghiraukanku? Nona besar, aku hanya bercanda dengan tuan muda. Kenapa kau terlalu serius? Enyahlah! Baik. Besok rapat keluarga, lihat saja bagaimana kau bisa sombong. Ayo pergi. Xiaohu, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kakak rapat keluarga besok soal apa? Saat orang tua pergi, mereka meninggalkan rumah ini pada kita. Keluarga besar pertama dan kedua selalu tidak suka pada keluarga ketiga. Mereka ingin merebut rumah kita. Rapat besar besok itulah masalahnya. Datang dengan niat buruk. Tapi tenang saja, ada kakak di sini. Pasti tidak akan kubiarkan mereka merebut rumah kita. Ayo. Paman besar, paman kedua, maaf sudah menunggu. Jangan sungkan, banyak anggota keluarga sudah menunggu kalian di aula latihan. Begitu angkuhnya, siapa yang berani bilang menunggu lama? Aku dan kakakku datang sesuai waktu yang diberitahukan. Bukannya terlambat, kan? Kamu. Semuanya diam. Karena semua sudah berkumpul bicarakan urusan utama dulu. Chen Yusuan keluarga ketiga kalian. Jumlah anggotanya sedikit menempati rumah besar itu juga sia-sia. Kebetulan. Keluarga memutuskan untuk membangun aula latihan. Kamu dan adikmu serahkan saja rumah itu. Atas dasar apa? Keluarga akan membangun aula latihan. Kenapa harus menggunakan rumah kami? Kamu hanya perempuan yang bikin rugi cepat atau lambat, akan menikah, dan adikmu yang kecil dan tidak berguna belum pernah belajar bela diri. Kenapa harus menguasai keluarga Chen? Rumah sebesar itu. Rumah ini warisan orang tua kami, aku tidak akan membiarkannya direbut oleh orang lain. Kamu.
Chen Yuxuan, karena kamu tidak mau bawa adikmu pindah, maka ikuti aturan keluarga Chen bertanding untuk menentukan pemenang yang kalah harus pindah. Bagaimana? Kalau kami menang, Menang. Kalau menang, tentu bisa mempertahankan rumah kalian. Namun dengan kamu yang masih kecil dan kakakmu yang perempuan, kalian yang buruk rupa, mau menang dari mana? Meremehkan siapa? Nona setujui saja kita keluarga ketiga, jangan sampai mereka meremehkan kita. Menang atau kalah hanya setelah bertanding kita tahu. Aku setuju bertanding untuk menentukan pemenang. Chen Yusuan, kamu benar-benar berani menerima tantangan duel? Sebaiknya kamu serahkan saja rumah ini. Untuk apa harus menderita seperti ini? Cih di antara generasi muda keluarga Chen Yusuan yang paling biasa-biasa saja. Dia berani ikut duel di atas panggung, benar-benar tidak tahu diri sendiri. Xiaohu, kamu masih kecil. Jangan ikut campur dulu, biar kakak yang menangani. Aku tanya sekali lagi. Apakah jika kami dari keluarga ketiga menang duel ini, kalian tidak akan lagi mengincar rumah kami? Benar. Baik, kalau begitu mari mulai. Aturan duel, kedua belah pihak mengirimkan peserta masing-masing. Sampai salah satu pihak kehabisan peserta, duel dimulai sekarang. Paman tertua, biar aku yang menghadapinya. Jangan terlalu keras. Paman tertua, tenang saja. Tuan Tinju Besi benar-benar turun sendiri. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda keluarga Chen. Untuk melawan keluarga ketiga, wanita dan anak itu pasti mudah sekali kan? Tuan Tinju Besi adalah seorang ahli yang bisa meninggalkan bekas telapak tangan tipis di batu ujian. Bahkan sebagian besar sesepuh keluarga Chen bukan lawannya. Dia benar-benar bertarung langsung dengan Chen Yuxuan, memakai pisau untuk menyembelih ayam, bukan? Chen Yuxuan, kamu tidak mau menyerahkan rumah ya? Kalau begitu aku akan pukul sampai kamu menyerah. Kamu penjaga keluarga ketiga, kan? Jangan bilang aku mengintimidasi kalian. Selain kamu, siapa lagi dari keluarga ketiga? Masih ada aku. Siapa lagi? siapa lagi? Xiaohu, jangan khawatir, tidak apa-apa. Sepertinya kalian tidak punya siapa-siapa lagi. Keluarga ketiga memang sekelompok pemalas. Hanya 2 orang yang berani maju. Baiklah, jangan buang waktu semua orang. Kalian berdua, ayo maju bersama. Sombong. Majulah bersama. Kita berdua bekerja sama. Mungkin kita bisa mengalahkannya. Baik. Ayo, maju. Silakan tunjukkan kemampuanmu. Tunjukkan. Kalau begitu, lihat apakah kalian memiliki kemampuan itu. Tidak, mereka langsung tumbang. Penjaga keluarga ketiga hanya segitu kemampuannya. Bahkan lebih buruk dari tukang sapu keluarga kedua. Aku akan melawanmu. Xiaohu, apa yang kau... Chen Yuxuan, kenapa masih diam saja? Kami tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan kalian. Cepat kirim orang ke atas panggung atau kalian mengaku kalah. Bawa adikmu yang bodoh itu dan enyahlah dari keluarga Chen. Kakak? Xiaohu, jangan khawatir. Kakak pasti akan melindungi rumah kita. Rumah? Ya, rumah kita. Pertandingan berikutnya, aku akan melawanmu. Pertandingan selanjutnya aku lawan kamu. Chen Yuxuan, kenapa kamu begini? Serahkan rumah ini dengan baik. Bawa anak kecil ini pergi dari keluarga Chen. Bukankah itu baik? Xiaohu sejak kecil tinggal di sini denganku. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkan orang lain menghancurkan rumah kita. Baik, katakan dulu. Aku agak kuat, nanti saat bertanding jangan salahkan aku jika terluka. Chen Tukuan terlalu kuat, kakak, sama sekali bukan tandingannya. Tidak baik. Jika terus bertarung seperti ini, Nona besar tidak hanya akan kalah, tapi juga akan terluka parah. Kekuatan sekecil ini tidak pantas untuk terus bertanding denganku.
Chen Yuxuan, cepat menyerahlah. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Sekarang aku serahkan rumah ini padamu. Bisakah kau berjanji padaku merawat Xiaohu hingga dewasa dengan selamat? Kau akan segera kalah. Mengapa aku harus setuju? Kecuali harta dari cabang ketigamu, serahkan semuanya padaku, aku akan memberimu satu kesempatan. Kesempatan apa? 3 pukulan. Kau hanya perlu bisa menahan 3 pukulanku, maka kau menang. Bagaimana? Selanjutnya kamu hanya perlu bisa menahan 3 pukulanku, itu berarti kamu menang. Bagaimana? Selama Chen Yuxuan bisa menahan 3 pukulan itu berarti dia menang. Ini tinju besi akan segera memenangkan pertandingan. Apa yang dia rencanakan lagi? Anak tinju besi ini pintar sekali. Di tempat istana ketiga ada koleksi puluhan buku seni bela diri kuno sangat berharga. Dan tinju besi sudah yakin akan menang. Dengan begitu, dia bisa dengan sah mengambil alih rumah dan harta istana. Ketiga semuanya ke tangannya. Nona besar jangan setuju dengannya. Chen tinju besi memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan 3 pukulan pun, kamu yang sekarang tidak bisa menahan 1 pukulan pun. Apapun yang aku lakukan meskipun aku kehilangan nyawaku. Asalkan Xiaohu aman dan selamat, aku sudah puas. Janjilah pada ibu. Hargailah orang-orang di sekitarmu. Baik, kalau begitu jangan salahkan aku. Nona besar, jangan bertarung lagi, kamu akan mati. Nona besar, jika kamu terjadi sesuatu, siapa yang akan merawat tuan muda? Xiaohu, kakak berjanji pada ayah dan ibu pasti akan melindungimu. Nona besar. Xiaohu tidak suka belajar bela diri, tidak apa-apa, nanti kakak yang melindungimu. Menganiaya adik laki-lakiku, apa kau tidak menganggapku? Jangan lagi menjadi seorang diri. Sendirian. Selagi kakak ada, pasti tidak akan membiarkan mereka merebut rumah kita. Sudah berakhir. Napas pedang ini hanya yang memiliki tenaga dalam yang kuat seorang Grandmaster bisa melepaskannya. Pasti itu adalah ulah Grandmaster yang mengunjungi keluarga Chen kita. Saya berani memohon Senior Grandmaster untuk muncul. Tidak perlu mencari aku di sini. Chen Tiehu, apa yang kau omong kosong kan? Kau, bocah kecil malah menganggap dirimu sebagai Grandmaster itu? Tetua kami sudah mencari ke seluruh keluarga Chen, tetapi masih belum menemukan keberadaan Grandmaster itu. Grandmaster tidak ingin muncul, tidak ada yang bisa menemukannya. Sepertinya Senior Grandmaster enggan muncul. Ingin kita melanjutkan pertandingan tinju besi. Lanjutkan pertandingannya. Baik, Paman. Chen Yuxuan, kamu sekarang bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, cepatlah menyerah. Kami tidak akan menyerah, selanjutnya aku bertarung denganmu. Kamu yakin? Benar. Xiaohu, pertarungan ini bukan lelucon, kau cepat pergi. Sekarang ingin pergi? Terlambat bocah nakal, karena kau bilang kau mau bertarung. Hari ini aku akan menghajarmu dengan baik. Xiaohu tadi hanya bertindak impulsif, itu tidak sah. Kakak, aku punya batasan, serahkan padaku. Xiaohu, kau tadi bilang jika kami bisa menerima 3 pukulanmu tanpa tumbang, maka kami menangkan. Betul. Sebaliknya, jika kau kalah, bawa kakakmu yang tidak berguna ini dan pergi tanpa membawa apa-apa enyah dari keluarga Chen. Mulai. Kakakmu kena 2 pukulanku. Langsung gak kuat. Ngadepin anak kecil kayak kamu 1 pukulan aja cukup. Masih ada 2 pukulan. Berhasil ditangkis. Bagus Tuan Muda. Xiaohu, mulai sekarang harus hati-hati. Ternyata ilmu bela diriku juga bisa melindungi keluarga. Lawan aku berani lengah, cari mati. Xiaohu, awas. Kak. Xiaohu, kakak nggak apa-apa. Gimana bisa lengah pas bertanding? Kapanpun, kakak akan selalu melindungiku dengan segala cara. Giliran melindunginya. Kak, turun dulu aja. Selanjutnya serahkan padaku. Tapi,
Tapi apaan sih? Kalian berdua siapa yang lawan aku? Chen Yuxuan, jangan langgar aturan. Anak kecil, pikir kakakmu menerima pukulan ini untukmu langsung aman. Aku masih punya 1 pukulan lagi loh. Aku bilang padamu, hari ini harta kalian pasti aku ambil. Aku berubah pikiran. Selanjutnya, aku akan mengalahkanmu dengan sekuat tenaga. Ada apa dengan anak kecil ini? Padahal kelihatannya penuh celah. Kenapa setiap kali bisa menghilangkan 70% tenagaku? Kamu kalah. Kamu kalah. Xiaohu, kita menang. Mustahil. Bagaimana mungkin aku kalah oleh anak kecil ini? Tikuan terganggu. Menurutku, pukulan Chen Tiehu tidak beraturan. Bagaimana Tikuan bisa kalah? Xiaohu, kamu benar-benar memberi kami kejutan besar. Tuan muda pantas saja memiliki kekuatan alami, bahkan bisa mengalahkan Chen Tiequan. Kepala keluarga, kami memenangkan pertandingan. Sekarang Anda bisa menepati janji. Tidak lagi bermaksud mengambil alih rumah kami, kan? Tadi kakakmu naik ke atas panggung untuk menahan pukulan untukmu. Itu disebut menang? Benar, dalam pertandingan di atas ring, tidak pernah ada aturan bantuan di tengah jalan. Babak ini tidak sah. Kalian tidak menepati kata-kata. Chen Yuxuan, kamulah yang melanggar aturan terlebih dahulu, dan kami hanya bertindak sesuai aturan. Kalian, keluarga ketiga, jika ingin mempertahankan rumah ini, harus bertarung denganku dan sesepuh Yongsheng lagi. Kalian terlalu keterlaluan. Nona besar masih muda, sementara kalian sudah berlatih bela diri 40-50 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan kalian? Kalah itu karena dia tidak mampu. Sampah yang bahkan tidak bisa melindungi rumahnya sendiri. Bahkan jika diusir dari keluarga Chen, apa masalahnya? Jelas tahu kakaknya. Bukan tandingan mereka. Masih memaksanya terus bertanding. Bukankah ini jelas-jelas menindas orang? Chen Yuxuan, lanjutkan pertandingan atau kemasi barang-barangmu dan bawa adikmu pergi dari keluarga Chen, pilih satu. Kalau begitu, ayo bertanding. Tuan muda, meskipun kau mengandalkan kekuatan bawaanmu mengalahkan Chen Tiequan, tapi kau belum pernah berlatih bela diri, bukan tandingannya. Sebaiknya jangan bertanding. Xiaohu, kau sudah cukup berusaha, selanjutnya serahkan pada kakak. Tapi kak, aku tidak akan pernah menyerahkan rumah kita sendiri. Meski hanya ada sedikit kesempatan, aku akan berjuang. Nona, biarkan aku dan Prabu Berani naik dulu melelahkannya sebentar. Jangan terlalu sombong, kami bertiga bekerja sama, mungkin bukan tandinganmu. Hanya dengan 1 jurus kau mengalahkan mereka berdua. Ayah, kekuatanmu semakin meningkat. Tak bisa bertahan 1 jurus pun, 2 orang sampah. Chen Yuxuan, giliranmu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika tidak ingin menderita, sebaiknya menyerah saja. Aku sudah berjanji pada ayah ibuku untuk melindungi keluarga ini. Kau keras kepala, kalau begitu jangan salahkan aku. Mati konyol mencari mati Chen Yuxuan, kamu masih belum menyerah? Pertarungan ini mempertaruhkan segalanya untukku dan Xiaohu, bahkan jika harus mati. Aku tidak akan pernah menyerah. Baik, kalau begitu aku akan memukulmu sampai menyerah. Chen Yuxuan selesai. Belum selesai. Keras kepala. Ada apa? Kakak kamu turun dulu, serahkan padaku. Tapi kau tetua keluarga Chen kan? Aku menyarankanmu jangan bertarung lagi, menyerahlah. Chen Tiehu, apa yang kau omongkan? Anak kecil, ayahku akan segera menang. Tapi kau malah menyuruhnya menyerah. Bagus, aku ini menyelamatkannya.
Kurang ajar, tadi kau hanya memanfaatkan waktu saat aku tidak siap. Itu kesempatanmu untuk mendorongku mundur. Sekarang kau mencoba menakutiku dengan kata-kata. Kau pikir aku mudah ditakut-takuti? Aku sudah memperingatkanmu apapun yang terjadi setelah ini. Jangan salahkan aku. Ini yang Xiaohu cabut dari tubuhnya besi hitam pegat. Kenapa dia punya besi hitam pegat? Membual. Ada apa? Ini pertanda langit dan bumi, pasti itu Grandmaster yang datang ke keluarga Chen yang bertindak. Mohon Grandmaster muncul. Tak perlu cari, sudah kubilang aku di sini. Chen Tiehu dasar bocah, masih belum selesai kecanduan pura-pura jadi Grandmaster. Seperti katak di bawah tempurung. Satu pukulan, kalau kau tidak roboh, kau menang. Satu pukulan mau kalahkan aku, Chen Tiehu. Kurang ajar, hari ini aku akan menggantikan orang tuamu mendidikmu dengan baik. Hembusan tinju yang kuat kau ini siapa sebenarnya? Hanya anak cabang ketiga keluarga Chen. Pergi. Ayah, Xiaohu, kau hebat. apa yang kalian sombongkan? Tadi jelas Grandmaster yang bertindak. Dia mengandalkan hembusan tinju Grandmaster, baru berhasil mengalahkan ayahku. Mohon Grandmaster muncul, akan kami jamu dengan baik. Ahli besar yang misterius ini. Mau apa dia datang ke keluarga Chen? Bahkan membantu Chen Tiehu si pecundang kecil itu untuk bertarung? Jangan-jangan sang ahli besar sudah tidak sabar? Dia ingin kepala keluarga segera mengakhiri pertarungan? Waktu pertandingan ini agak lama ya. Sang ahli besar senior sudah tidak senang. Selanjutnya saya sebagai kepala keluarga akan turun sendiri. Selesaikan dengan cepat. Ya ampun, kepala keluarga benar-benar turun sendiri. Dia adalah petarung terkuat di keluarga Chen. Bahkan bisa bertahan beberapa jurus melawan ahli besar. Chen Tiehu anak kecil ini pasti akan menderita. Chen Tiehu. Selanjutnya, aku akan bertarung denganmu. Xiaohu, Kak, tenanglah. Tidak ada yang bisa mengalahkanku di sini. Mengucapkan kata-kata seperti itu di depanku benar-benar tidak tahu malu. Jika kau tidak percaya kata-kataku, nanti kalau aku menang, kau harus membiarkanku menunggangimu berkeliling di atas ring satu putaran. Bagaimana? Kurang ajar, lagi pula kau tidak akan menang. Baiklah, setuju saja. Ahli besar datang langsung ke keluarga Chen Bagi. Keluarga Chen ini adalah kesempatan besar. Karena sang ahli menginginkan pertandingan lebih cepat, maka selesaikan dengan cepat. Ada yang tidak beres. Serangan bocah nakal ini tampaknya tidak beraturan, tapi sebenarnya ada keteraturan dalam kekacauan. Ini adalah level master bela diri sejati yang hanya bisa dicapai. Dia sih anak kecil, bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Aku mulai berlatih bela diri sejak usia 5 tahun hingga kini sudah lebih dari 50 tahun masih mungkin kalah dari anak kecil? Anak kecil ini benar-benar mengalahkan kepala keluarga terkuat dari keluarga Chen. Ini mana mungkin? Kepala keluarga pertandingan di atas ring. Kamu kalah. Chen Tiehu pasti ada yang aneh. Mungkinkah dia sebelumnya mengalahkan Tie Quan dan Yongsheng bukan hanya kebetulan menang? Kamu kalah, aku ingat. Tadi siapa yang berjanji padaku kalau kalah, aku akan naik merangkak di atas ring satu putaran? Ini. Chen Tiehu, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kepala keluarga. Banyak orang yang melihat kamu sebagai kepala keluarga Chen tidak mungkin mau ingkar janji, kan? Karena ini permintaan dari anggota muda keluarga. Sebagai kepala keluarga, masa aku bisa ingkar janji? Aku sudah tidak sabar, cepat mulai. benar-benar masih anak kecil.
Kembali ke topik Chen Yusuan, karena kalian menang pertandingan. Maka sesuai perjanjian yang sudah disepakati rumah cabang ketiga kalian, kami tidak akan campur tangan lagi. Xiaohu, kamu telah menjaga rumah kita. Kamu adalah pahlawan besar dari cabang ketiga. Meskipun kekuatanku tidak seperti dulu, tapi aku sekarang juga bisa melindungi keluarga dengan baik. Xiaohu, ini semua salah kakak. Bakatku biasa-biasa saja. Hanya bisa mengandalkanmu untuk melindungi keluarga ini, kakak. Tidak apa-apa. Wah, ramai sekali, sepertinya aku datang tepat waktu. Zhang Wenying, kepala keluarga, Zhang, kamu datang ke keluarga Chen saya. Ada urusan apa? Kak, siapa orang ini? Xiaohu, jangan bicara, dia adalah kepala keluarga Zhang. Dia selalu ingin mencaplok keluarga Chen kita, menjadi keluarga bela diri nomor 1. Kedatangannya kali ini pasti ada maksud buruk. Zhang Wenying, beberapa hari lalu kamu membawa orang baru saja membuat keributan di perguruan keluarga Chen. Belum sempat aku urus hari ini. Kamu malah datang sendiri. Kurang ajar pada yang lebih tua, generasi muda keluarga Chen begitu tidak sopan. Zhang Wenying, baru datang ke keluarga Chen, sudah mengintimidasi junior, apa maumu? Kenapa terburu-buru? Kelihatannya kalian sedang bertanding, ya? Kebetulan aku bawa 2 teman untuk bermain. Mereka ingin bertanding dengan kalian. Bagaimana? Dia datang untuk menantang. Zhang Wenying, kamu mau menantang? Benar, 2 pendekar tamu keluarga Zhang ini sudah lama mendengar keluarga Chen adalah ahli bela diri. Selalu ingin bertanding sedikit, apalagi menurut aturan dunia persilatan. Aku menantang. Jika keluarga Chen kalah atau tidak menerima, dianggap menyerah. Harus memenuhi permintaanku sebagai penantang. Permintaanku tidak tinggi, yaitu semua perguruan bela diri diserahkan kepada keluarga Zhang. Kakak Zhang Wenying ini datang untuk merebut harta keluarga kita. Kenapa? Kepala keluarga Chen, apa merasa kalian para pecundang ini tidak berguna? Takut bertanding? Sekelompok sampah yang tidak berguna. Kalau nggak berani bilang aja. Biarkan aku mengambil alih kalian. Perguruan silat keluarga Chen. Ayo kita bertanding. Bagus. Apalagi? Keluarga Chen sekarang punya Grandmaster. Mana mungkin kalah sama kalian? Aha, Grandmaster? Grandmaster sekarang sesantai itu datang ke keluarga Chen kalian. Di mana? Keluarkan dia, biar kulihat. Kenapa? Nggak bisa panggil ya? Nggak apa-apa, kalian nggak punya ahli. Aku punya, tunjukkan diri, biarkan mereka melihatnya. Ternyata ahli puncak dari keluarga Zhang, Nan Quanli dan Bei Tuizhao. Mereka. Apakah mereka terkenal? Bukan cuma terkenal, Tuan Muda. Nan Quanli bernama Liba. Tinjuannya tajam dan kuat, tak terkalahkan di Provinsi Hijau. Yang lain, Bei Tuizhao, Zhao Ying, lebih berbahaya. Meskipun dia terkenal dengan tendangan, tapi dalam pertarungan, dia paling jago menggunakan senjata rahasia. Sangat berbahaya, setiap serangan mematikan. Kenapa? Takut, kepala keluarga Chen, jangan takut. Siapa tahu kalian beruntung menang. Aku akan seperti kalian, menyerahkan semua perguruan silat keluarga Zhang kepada keluarga Chen kalian. Bagaimana? Setuju. Baik. Kalau begitu, mulai saja. Keluarga Chen, siapa yang akan maju? Paman aku maju. Paman, kau tidak akan menyuruh Chen Tiehu, bocah kecil ini, bertanding dengan keluarga Zhang, kan? Dia belum pernah berlatih bela diri. Siapapun yang kau pilih, jangan pilih dia. Chen Tiehu, tidak sesederhana kelihatannya. Sudah selesai berunding? Siapa yang akan kau kirim untuk mati? Sombong sekali. Aku yang akan bertarung dengan kalian. Cepat kirim seseorang. Sudahlah. Biarkan Tikuan mencoba dulu. Liba hadapi dia. Kedua orang ini sangat timpang dalam kekuatan. Pertandingan ini Chen Tikuan pasti kalah. Nan Quanli, Liba kan? Hari ini aku akan coba. Lihat tinjumu, apakah sekokoh legenda?
yang terkuat di generasi muda keluarga Chen. Hanya segini kemampuannya? Kau. Tiekuan, bagaimana keadaanmu? Ayah, dia terlalu kuat. Kau harus hati-hati. Ayo. Liba, kau melukai anakku. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Kukira keluarga Chen seberapa hebat kalian. Sekarang kulihat. Sungguh membosankan. Kalian maju satu persatu terlalu lambat. Semua dari kalian, ayo maju bersama. Xiaohu, ini bukan urusanmu. Chen Yongkang, kau dengar? Aku suruh kalian semua maju bersama. Kalau sekarang tidak tahu menghargai kesempatan, nanti akan kalah parah. Kau sungguh sombong sekali. Yongsheng, kita maju bersama. Aku tidak percaya tidak bisa mengalahkannya. Kepala keluarga dan tetua keluarga Chen. Hanya ini? Pasti kepala keluarga dan tetua tadi dengan orang dari cabang ketiga pertandingan menghabiskan terlalu banyak tenaga. Kalau tidak, mana mungkin kalah dari Liba. Keluarga Chen memang sekumpulan sampah. Masih ada yang bisa bertarung? Kalau tidak ada, aku suruh kalian mengaku kalah. Sebagai anggota keluarga Chen, bagaimana bisa membiarkan orang lain berbuat seenaknya di wilayah kita? Nona, dulu aku terlalu keras pada kalian cabang ketiga. Aku minta maaf. Kuharap kau melupakan dendam masa lalu dan bersatu melawan musuh luar. Apa yang ingin kau lakukan? Kami yang tersisa bersama-sama menghadapi Liba ini. Begitu banyak orang, tidak mungkin tidak bisa mengalahkannya. Yusuan, asalkan kalian membantu keluarga Chen melewati krisis ini, kepala keluarga Chen berikutnya adalah kau. Baik. Xiaohu, lenganmu baru saja mencabut besi hitam pegat, masih luka, istirahatlah dulu di bawah. Tapi Kak, Semua sudah berkumpul, Liba. Selesaikan secepatnya. Jangan sombong. Kami banyak orang pasti bisa mengalahkanmu. Serang. Kalian hanya punya ilmu murahan. Aku bilang sama kalian, keluarga Chen kalian ke depannya di luar jangan mengaku keluarga pendekar. Kami keluarga pendekar lainnya tidak mau malu karenanya. Kepala keluarga Chen, cepat serahkan perguruan bela diri milik keluarga Chen. Belum selesai. Masih mau melawan? Cari mati. Kau masih bisa menahan satu pukulan? Mau lanjut? Nona, kau tidak akan kuat. Berhenti bertarung. Kau seorang wanita bisa bertahan selama ini, aku sangat menghormati. Tapi pukulan terakhir ini akan kukerahkan seluruh tenaga untuk mengalahkanmu. Xiaohu. Dari mana anak ini? Ini bukan tempatmu, pergi dari sini. selanjutnya aku akan bertanding denganmu. Xiaohu, jangan gegabah. Liba bukan anggota keluarga Chen. Dia tidak akan melihatmu masih kecil lalu bersikap lunak padamu. Yusuan, percayalah pada Xiaohu, dia tidak sesederhana yang terlihat. Kepala keluarga Chen, apa aku tidak salah dengar? Kamu baru saja menyuruh seorang wanita maju. Sekarang kamu menyuruh seorang bocah naik ke arena bertanding. Laki-laki keluarga Chen kalian apa semuanya sudah mati? Nah, jangan mempermalukan diri di atas sana, cepat turun. Siapa yang mempermalukan diri? Coba saja dan lihat. Baik, untuk menghadapi bocah sepertimu satu jurus saja cukup.
Baiklah, demi keadilan aku juga hanya akan menggunakan satu jurus. Mencari mati. Baik. Sudah kubilang Xiao Hu tidak sederhana. Aku benar-benar meremehkan bocah sepertimu. Ronde ini kalian menang, Zhao Ying pertandingan berikutnya. Kamu yang maju. Baik, Tuan. Aduh, celaka, Zhao Ying benar-benar naik ke arena. Dia setidaknya 3 kali lebih kuat dari Liba, bahkan jika Tuan Muda punya kekuatan bawaan. Pasti tidak bisa mengalahkannya. Dan yang lebih penting, Zhao Ying ahli dalam senjata rahasia. Bertanding dengannya. Patah lengan atau kaki itu masih ringan. Tuan Muda, bagaimana ini? Adik kecil, Liba meremehkan lawan. Aku tidak akan... Bersiaplah. Kau cukup ahli juga. Refleksinya lumayan cepat. Selanjutnya aku akan serius. Kena ya, adik kecil. Jarum peraku sudah dilapisi racun mematikan. Dalam 1/4 jam, kau akan mati karena racun. Racun mematikan. Zhao Ying, kau gunakan senjata rahasia dan meracuni Xiao Hu. Kau sungguh keji. Kakak tidak apa-apa. Xiao Hu, kau terkena racun mematikan. Bagaimana aku tidak khawatir? Sungguh drama kakak adik yang mengharukan. Tenang, aku akan segera membuat kalian kakak adik berkumpul di alam baka. Oh, begitu? Ternyata ada lagi besi hitam pegat. Sebenarnya di tubuh Xiao Hu ada berapa banyak besi hitam pegat? Ada apa? Fenomena langit dan bumi lagi? Jangan-jangan benar disebabkan oleh Xiao Hu. Permainan hantu, terima 1 jurus dariku. Xiao Hu, awas. Berhenti? Ada apa ini? Chen Tiehu mengatakan berhenti. Pisau terbang itu berhenti di depannya. Kemampuan seperti ini bukanlah yang dimiliki oleh pejuang biasa. Xiao Hu, anak ini dari mana dia belajar? Xiao Hu, main hantu, terima 1 serangan dariku lagi. Di mana orangnya? Di belakangmu. Tante pisaumu juga sudah dilumuri racun kan? Sebaiknya kau jangan bergerak. Aku mengaku kalah. Menang. Bagus sekali, Nona. Tuan Muda menang. Bagus sekali. Tidak berguna, bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil. Kepala keluarga Jangkau kalah. Cepat bawa orangmu pergi dari keluarga Chen. Kami tidak akan mengantarmu. Meskipun aku kalah hari ini, apa hubungannya? Kalian bisa menghadapiku. Bisakah kalian menghadapi seluruh pasukan? Zhang Wenying, apa maksudmu? Ku beritahu kalian sejujurnya. Yang ingin mencaplok seluruh keluarga bela diri adalah Panglima Besar Kota Utara. Yang dijuluki Panglima 9 Naga Tu Zhenxiao. Kalian menggagalkan rencana Panglima. Kalian akan segera mati. Aku nggak peduli soal Prabu Raja Hantu. Juga nggak tahu apa rencananya. Aku cuma tahu aku nggak akan biarkan siapapun merebut rumahku. Kalau kalian nggak pergi juga, kalian nggak usah pergi. Aku peringatkan kalian, pasukan Prabu Raja Hantu segera masuk kota. Saat itu, itulah akhir dari keluarga Chen. Pergi. Xiao Hu, lukamu pasti sakit banget ya? Cuma luka luar. Kak, nggak apa-apa. Xiao Hu, hari ini berkat kamu, keluarga Chen bisa selamat. Ucapanku sebelumnya masih berlaku. Mulai sekarang, Chen Yusuan adalah kepala keluarga selanjutnya. Kak, selamat ya. Ini semua karena kebaikanmu. Omong-omong Xiao Hu, kamu kan belum pernah belajar bela diri. Kenapa hari ini tiba-tiba bisa? Iya, aku pikir Tuan Muda mengandalkan kekuatan alaminya untuk menang. Sekarang dipikir-pikir tidak sesederhana itu. Anu. Sebenarnya, intinya adalah di mimpiku ada yang ngajarin aku bela diri. Lalu tiba-tiba aku jadi paham. Sungguh? Sudahlah.
Mungkin saja. Xiaohu diam-diam dibimbing lewat mimpi oleh seorang guru besar. Khusus untuk melindungi keluarga Chen. Kak, lihat, kepala keluarga sudah jadi saksiku. Kamu masih nggak percaya aku? Aku percaya kok. Oh iya, kalau nanti ada kejadian seperti ini, kamu harus bilang ke kakak. Aku khawatir banget. Baik, aku janji. Tidak baik, tidak baik. Ada masalah besar. Prabu Raja Hantu sudah masuk kota. Kamu harus merasa terhormat aku, Panglima baru, tiba di Provinsi Hijau langsung datang ke warung mie keluargamu. Baiklah, aku bertaruh denganmu. Bertaruh bahwa suamimu di dalam mie yang akan dikirimkannya nanti apakah diberi daun bawang atau tidak. Jika ada, aku akan membunuh keluargamu. Jika tidak, aku akan mengampuni nyawamu. Panglima, ini mie sapi yang Tuan minta tanpa daun bawang. Hahaha, aku tidak makan daging sapi. Saya menghadap Panglima Tu. Kenapa hanya kalian ini? Di mana keluarga-keluarga seni bela diri itu? Lapor Panglima Tu, saya mengalami sedikit masalah. Masalah? Panglima. Hal ini bukan salah saya. Kota Provinsi Hijau keluarga Chen yang bandel itu selalu melawan saya. Saat saya pergi menasihati mereka. Saya tidak tahu mereka. Dari mana mereka mendapatkan seorang anak kami semua dari keluarga Zhang? Bukan tandingannya kemudian kami diusir. Kalian membiarkan sekelompok anak-anak mengusir kalian. Kau bercanda denganku? Tidak berani, Panglima, saya tidak berani. Tidak bisa menyelesaikan tugas, hanya bisa merusak. Aku beri kamu setengah jam. Suruh orang-orang dari keluarga seni bela diri itu keluar menghadapku. Baik, Panglima Tu, siap laksanakan. Enyah! Kami beri waktu 3 hari untuk Provinsi Hijau pusat pelatihan bela diri kalian sendiri dan properti lainnya serahkan semuanya. Mulai sekarang, akan diambil alih oleh pasukan. Jika melebihi batas waktu, tanggung sendiri akibatnya. Jenderal Tu, jika kami semua properti keluarga serahkan semuanya, lalu keluarga besar kami akan hidup dengan apa? Benar-benar. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Yang saya minta adalah harta kalian. Adapun hidup dan mati kalian. Tidak ada hubungannya dengan saya. Mengerti? Pergi. Jenderal Tu ini bukan meminta harta kami. Ini sungguh merebut nyawa kami. Benar, keluarga kita besar dan banyak properti. Tiba-tiba suruh kami menyerahkan bisnis yang menghasilkan uang keluarga ini begitu banyak orang. Bagaimana cara menghidupi? Sekarang ini hanya ada satu cara. Cara apa? Keluarga Chen. Tuan Chen, kali ini Anda harus membantu kami. Benar, Tuan Chen kalian satu-satunya keluarga di Provinsi Hijau yang bisa bertarung dengan ahli keluarga Zhang dan keluar dengan selamat. Terakhir kali berkat tindakan Xiaohu, barulah berhasil mengusir keluarga Zhang. Xiao? Aduh, kepala keluarga Chen, sudah jam berapa ini? Jangan bercanda, si Xiaohu baru berapa umurnya? Mana mungkin dia yang mengusir orang keluarga Zhang? Iya. Saya tahu para kepala keluarga tidak percaya, tapi apa yang dikatakan Paman memang benar. Xiaohu memiliki kekuatan bawaan. Mengalahkan keluarga Zhang dan semua ahli keluarga Chen. Apa yang kamu katakan itu benar? Kakakku tidak punya alasan untuk membohongi kalian. Tidak ada untungnya. Kalau begitu, si Xiaohu ini sungguh berbakat luar biasa. Namun kepala keluarga Chen, Panglima Tu ini masalah menuntut harta warisan kita.
bukanlah seorang anak kecil yang bisa menyelesaikannya. Silakan, kalian pertimbangkan dengan baik. Hahaha. Tenang kita semua orang Provinsi Hijau. Gagasan Tu Jen Xiao semua jatuh ke kita. Jika satu makmur, semua makmur. Jika satu hancur, semua hancur. Nanti jika ada hal yang memerlukan bantuan, keluarga Chen pasti membantu. Baik. Kepala keluarga Chen, kalau begitu kami pamit dulu. Pamit. Xiaohu, bagaimana pendapatmu tentang ini? Paman Anda tidak benar-benar ingin keselamatan keluarga seni bela diri di Provinsi Hijau diselesaikan oleh seorang anak kecil, kan? Diam. Kamu lupa bagaimana dirimu kalah dari Xiaohu. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya sendiri. Orang lain tidak peduli. Tapi Xiaohu militer masuk kota membakar, membunuh dan merampok. Keluarga seni bela diri dalam bahaya. Tanpa komunitas mana ada keluarga kecil? Tanpa komunitas, mana ada keluarga kecil? Halo Zhang, pasukan besarku masuk Provinsi Hijau untuk mengintegrasikan keluarga-keluarga seni bela diri itu. Kamu mengadakan semacam turnamen pertarungan. Untuk apa? Mohon maaf, Jenderal Tu. Jenderal, pasukan Anda belum terkumpul, dan keluarga seni bela diri itu sudah lama menguasai Provinsi Hijau dengan fondasi yang kuat. Jika terburu-buru berkonflik dengan mereka, dikhawatirkan akan menimbulkan pemberontakan rakyat. Hanya pendekar belaka, apakah tulang mereka lebih keras dari peluru di senjataku? Benar, Jenderal. Tujuan Anda adalah mencaplok semua keluarga seni bela diri. Dan keluarga seni bela diri itu sangat mementingkan harga diri. Begitu ada taruhan dengan mereka, setelah mengalahkan mereka, apapun permintaan kita, mereka tidak akan bisa menolak. Pasukan jenderal masih berkumpul, kita bawa satu regu berangkat duluan dari kota utara ke Provinsi Hijau. Persiapan belum matang, sebaiknya hati-hati. Kalau begitu, gunakan ajang turnamen ini agar keluarga seni bela diri itu menyerahkan harta mereka secara sukarela. Bagaimana? Jenderal, ide ini sempurna. Kalau masalah turnamen ini kuserahkan padamu. Pasti selesaikan tugas, Jenderal Tu. Jenderal Tu, tapi Jenderal Chen Xiaohu dari keluarga Chen itu sangat aneh. Mohon Jenderal berhati-hati. Aku seorang jenderal besar, masa takut padanya? Hanya anak kecil? Tak perlu dipikirkan. Keluarga Chen Xiaohu. Kalian kan jago bertarung? Lihat apakah kalian bisa mengalahkan pasukan elit yang berpengalaman di medan perang. Jenderal Tu datang. Ini Tu Jen Xiao. Aturannya sudah kami sampaikan sebelumnya. Pertandingan di atas panggung, kalah menyerahkan secara sukarela harta keluarga. Ada masalah? Jenderal Tu, kalau kami menang, apa Anda akan melepaskan kami? Benar. Asal kalian bisa mengalahkan orang-orang yang saya bawa, kalian bebas dari menyerahkan harta. Keluarga seni bela diri Provinsi Hijau, Zhao Hongsheng dari keluarga Zhao, datang untuk menantang. Patili, naik dan beri dia pelajaran. Kepala keluarga Zhao, saya sarankan tulang tua jangan ikut campur, lebih baik menyerah. Hah? Kalau kalian para tentara pakai senjata? Kumeng mintalau. Maybe sekarang sini pertarungan terbuka. Belum tentu aku tidak bisa bertarung. Kepala keluarga Zhao ini tak terlihat beberapa hari kekuatannya meningkat lagi. Pertandingan ini pasti menang. Xiaohu, menurutmu, apakah kepala keluarga Zhao bisa menang? Patili itu jagoan. Tidak bisa menang.
hanya dengan 3 jurus. Mengalahkan kepala keluarga Zhao dari keluarga seni bela diri Patih Li ini. Memang seorang ahli. Kau tidak apa-apa. Patih Li ini sangat kuat, kalian harus berhati-hati. Di atas ring, hidup mati sudah takdir, ada yang mau mati. Ayo naik semua. Keterlaluan, aku maju. Naik satu persatu, terlalu merepotkan. Ada yang ingin bertanding, yang tidak mau menyerahkan harta keluarga. Ayo maju bersama. Sombong. Kami 2 keluarga seni bela diri besar akan bersama-sama menghadapimu. 2 orang tua dan lemah lagi. Pemuda Provinsi Hijau sudah mati semua, mengirim 2 orang tua untuk mati sia-sia. Jangan sombong. Bahkan jika kau mengalahkan kepala keluarga Zhao. Tapi sekarang kami 2 kepala keluarga bekerja sama pasti bisa mengalahkanmu. Serang. Kau mematahkan lengan kepala keluarga Lin, kau binatang. Aku akan bertarung sampai mati. Kakimu juga tidak perlu lagi. Patih Li ini terlalu kejam. Ini masih bisa disebut pertandingan? Patih Li ini pertandingan bukan pembunuhan. Bertindak begitu kejam, itu sudah terlalu berlebihan. Keterlaluan. Aturan kalian di Provinsi Hijau bukankah di atas gelanggang kekuatan adalah yang utama? Selain membunuh, ora puyak pun tidak bisa kulakukan. Apakah aku melanggar aturan? Kau ini memutarbalikkan fakta. Setiap kali kau main keras. Mana ada jiwa pendekar? Benar, terlalu keras, tidak sportif. Diam kalian semua. Siapa lagi mau maju? Sekelompok pengecut. Cewek kecil. Tadi kau tidak terima, kan? Naiklah. Dengan Patih Li bertanding. Cewek kecil, aku beri kau satu kesempatan. Jika kau bisa kalahkan aku di gelanggang, kau bisa lakukan apa saja padaku. Aku tidak akan memutarbalikkan fakta. Yuxuan. Dia sedang memprovokasi, jangan terjebak tipuannya. Sepertinya kita sudah menang dalam pertandingan ini. Mulai sekarang, semua properti keluarga-keluarga bela diri menjadi milikku. Kalian, ada keberatan? Tidak ada. Beritahu seluruh Provinsi Hijau. Mulai sekarang, semua perguruan dari keluarga ini dan semua yang lainnya semua milikku. Tunggu, aku keberatan. Hampir lupa sama kamu, anak kecil, hei. Siapa namamu? Kalahkan aku dulu baru pantas tahu. Hahaha, aku dengar kamu. Anak kecil ini telah mengalahkan semua ahli dari keluarga Chen dan keluarga Zhang. Aku tidak percaya itu. Patih Li. Sebentar. Perhatikan baik-baik anak ini. Tenang, Panglima. Anak kecil. Silakan. Xiaohu. Yuxuan. Sekarang hanya Xiaohu yang mampu melindungi kita, biarkan dia pergi. Tapi Xiaohu, kamu harus berhati-hati. Jika kamu kenapa-kenapa, kakak tidak akan hidup lagi. Kakak kamu benar, sebelumnya tanpa keluarga besar mana ada keluarga kecil. Aku tidak akan membiarkan kalian celaka. Ini. Keluarga Chen bodoh sekali. Kita sekian banyak orang semua kalah oleh Patih Li. Kamu suruh anak kecil melawannya. Ini bercanda ya? Hei. Patih Li tidak akan main-main. Anak ini mungkin dalam bahaya. Nah, kamu masih kecil. Jadi ku beri kesempatan. Sekarang berlutut di depanku dan menyerah. Aku suruh Patih Li memberimu jalan keluar. Kalau begitu aku juga memberimu jalan keluar. Sekarang berlutut dan memohon ampun, nanti saat aku bertarung bisa lebih ringan. Baik. Aku tunggu Patih Li. Hajar habis-habisan bocah kecil ini. Siap.
Bagus, pukulan bagus. 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 Satu pukulan sudah mengalahkan Patih Li, anak ini hebat sekali. Bahkan kalah dari anak kecil tidak berguna. Panglima tuh kamu kalah. Kalah. Hari ini aku katakan di sini. Semua properti kalian pasti akan kurebut. Siapa yang menghalangi jalanku? Akan kubunuh. Hari ini aku akan memberitahu kalian, keluarga seni bela diri kalian, semua harta aku pasti dapatkan. Siapapun yang menghalangi jalanku, aku akan bunuh. Kalau begitu aku juga katakan di sini. Tidak ada yang bisa merebut rumahku. Jika kau ingin bertarung, aku siap kapan saja. Bagus kalau begitu aku penuhi keinginanmu. Ayo maju bersama. Nah, kau jago bertarung kan? Kau bisa kalahkan 1, bisa kalahkan 10. Panglima tuh kau suruh begitu banyak orang menganiaya adikku. Itu keterlaluan bukan? Panglima ini bertindak. Perlu kalian mengajari. Serang. Panglima Tu menyuruh begitu banyak orang menganiaya generasi muda keluarga Chen. Keluarga Chen tidak bisa tahan. Chen Tiehu. Meski dulu kita tidak akur, tapi kita semua keluarga Chen. Aku tidak akan membiarkan keluarga sendiri diganggu orang luar. Xiaohu, jangan lupa kau selalu punya keluarga. Ini. Beginilah rasa memiliki rumah. Serang. Giliranmu. Nak, kau punya sedikit kemampuan. Panglima ini layak bertarung denganmu. Selanjutnya aku lawan kau. Apa? Panglima Tu benar-benar akan turun tangan sendiri. Tu Zhenxiao bisa mencapai posisi sekarang. Dari gunung mayat dan lautan darah, dia berjuang hidup-hidup, dia turun sendiri. Siapa yang bisa jadi lawannya? Bocah! Adu tinju itu nggak seru. Aku lawan kamu pakai senjata. Sekarang giliranmu pilih senjata. Aku pakai ini saja. Ranting. Xiaohu ini kok pakai ranting yang dipungut sembarangan untuk lawan Jenderal Tu. Ini tidak ada kesempatan menang sama sekali. Iya. Ayah, Paman. Xiaohu ini sebenarnya mau apa sih? Memang Xiaohu. Selanjutnya percaya saja pada Xiaohu. Bocah, kau pakai ranting rusak ini untuk menghina aku ya? Aku tidak punya maksud begitu. Aku hanya tidak menemukan yang lebih pendek. Mencari mati. Aku Jenderal Tu sudah lama tidak membunuh. Hari ini aku jamin akan memenggal kalian. Belajar bela diri adalah melatih hati. Jauhkan dari sombong dan gelisah. Jangan terburu-buru. Kau suruh aku jaga dari sombong dan gelisah? Mencari mati. Masih tergesa-gesa. Mengacaukan hati, mengacaukan segalanya. Lihat, inilah akibatnya kalau tergesa-gesa. Bahkan senjatamu sendiri tidak bisa kamu pegang. Kupukul pantatmu sebagai hukuman. Bocah nakal kau cari mati. Panglima belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Hari ini jika tidak kubunuh kau sulit melampiaskan dendamku. Xiaohu, hati-hati. Sudah waktunya berakhir. Di depan gue kau berani memejamkan mata? Kau cari mati. Sumber kembali menyatu, napas pedang melintang. Bagus. Bocah apa tadi itu? Yang kalah tidak layak tahu.
Aku sudah tahu napas pedang hari itu adalah Xiaohu yang mengeluarkannya. Pendekar agung itu adalah Xiaohu. Keluarga Chen makmur. Keluarga Chen makmur, hahaha. Paman, maksudmu adalah Xiaohu adalah pendekar agung yang bersembunyi di keluarga Chen. Xiaohu, kau benar-benar hebat. Panglima tuh kau kalah. Sesuai taruhan, seharusnya engkau bawa orang-orangmu mundur dari Provinsi Hijau kan? Panglima tuh. Kamu kalah, sesuai taruhan kau harus membawa orangmu pergi dari Provinsi Hijau. Hahaha, kamu pikir harta keluargamu yang aku inginkan? Apa maksudmu? Harta keluargamu adalah jenderal besar dari Jepang yang diminta langsung oleh Fujiwara Chisato. Dia sudah tiba di Provinsi Hijau. Kamu bisa mengalahkanku, belum tentu bisa mengalahkan orang Jepang. Kau bekerja untuk orang Jepang? Tu Zhen Xiao, apa kau punya sedikit harga diri? Harga diri? Tunggu sampai Jenderal Fujiwara menghancurkanmu menyerahkan penguasa Provinsi Hijau padaku. Saat itu aku yang akan menentukan siapa yang punya harga diri, siapa yang punya harga diri. Bagus sekali Panglima tuh. Dia adalah Fujiwara Chisato. Tuan Fujiwara. Tuan Fujiwara. Mengapa Anda datang sendiri? Silakan duduk, silakan duduk. Panglima tuh. Sudah lama sekali. Keluarga seni bela diri Provinsi Hijau yang kuinginkan. Kenapa belum juga aku dapatkan? Tuan Fujiwara, jangan terburu-buru. Aku sudah memberitahu keluarga seni bela diri itu akan segera menyelesaikan tugas. Kalian dengar, Tuan Fujiwara bilang menginginkan harta kalian. Kalau kalian pintar, segera serahkan harta kalian. Tuan Fujiwara tidak seperti aku, yang mau bicara baik-baik. Properti keluarga seni bela diri tersebar di seluruh Provinsi Hijau. Begitu direbut oleh kalian Provinsi Hijau akan segera jatuh. Pintar sekali ya. Kami bukan hanya orang Provinsi Hijau, tetapi juga orang Tiongkok yang tegar. Tidak akan pernah bersama kalian para binatang bersekongkol melakukan kejahatan. Benar. Benar. Sepertinya, urusan Panglima tuh tidak berjalan dengan baik. Karena kau tidak bisa meyakinkan mereka. Maka aku akan turun tangan sendiri. Para pemimpin keluarga seni bela diri Provinsi Hijau, hari ini aku beri kalian satu kesempatan. Setia kepada Jepang. Atau mati di tanganku. Lalu tetap setia kepada Jepang. Hari ini aku kasih kalian satu kesempatan untuk setia pada negara Wo kami. Atau aku bunuh kalian. Lalu setia pada negara Wo. Anjing Wo mimpi kau. Kau pikir kami akan seperti itu Zhen Xiao jadi anjing kalian? Tidak akan pernah seumur hidup. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian pikir Tuan Fujiwara kenapa punya nyali datang ke Provinsi Hijau? Sejujurnya, di belakang Tuan Fujiwara ada seseorang yang seumur hidup kalian tak akan pernah bayangkan. Seorang dewa. Di dunia ini benar-benar ada dewa. Tu Zhen Xiao, kau ngomong apa? Di dunia ini masa ada dewa? Iya. Cari alasan untuk membodohi kami. Setidaknya siapkan yang lebih masuk akal. Kalian orang Zhongxia. Sungguh bodoh. Seperti katak di bawah tempurung. Anjing Wo, apa katamu? Aku bunuh kau. Berani melawanku? Kau pikir aku sedang bercanda dengan kalian? Orang Wo ancaman pakai senjata itu bukan kehebatan. Kalau berani tentukan di atas gelanggang. Dengan samurai Wo kami bertarung di gelanggang, kalian juga layak? Tuan Fujiwara, pasukan belum sampai. Jika sekarang kita memaksa merebut Provinsi Hijau, hanya akan memicu perlawanan rakyat. Tapi jika di gelanggang kita kalahkan mereka, meski mereka tidak terima, pasti akan menepati janji. Nanti kita bisa tanpa pertumpahan darah menguasai Provinsi Hijau. Lagi pula, Anda punya kekuatan dewa, menghadapi manusia biasa ini bukannya mudah. Baik, bagus sekali. Lakukan sesuai katamu. Tuan Fujiwara berkata sama sekali tidak akan kepada kalian merampas dengan paksa. Dia tahu kalian orang Provinsi Hijau gemar bela diri. Jadi dia ingin 3 hari dari sekarang. Biarkan anak buahnya bertanding dengan kalian. Orang Jepang, kau sungguh mau bertanding dengan kami untuk menentukan pemenang? Benar, biarkan aku lihat apakah samurai Jepang kami atau pendekar Zhongxia kalian, siapa yang lebih hebat. Baik kami, pria-pria Zhongxia yang gagah, kalau soal adu tinju di atas panggung kami tidak takut pada siapapun. Baik. Jadi, begitulah 3 hari lagi di panggung Aula Bela Diri akan menentukan siapa yang memiliki Provinsi Hijau.
Aku ingin lihat kalian, para monyet kurus, bagaimana bisa olehku samurai Jepang. Dikalahkan dengan satu tamparan, hahaha. Ayo. Ayo. Orang Jepang ini benar-benar sombong sekali. 3 hari lagi pasti kita akan mengajari mereka. Oh iya, tadi berkat Xiaohu kita tidak jadi kena tipu Tu Chen Xiaohu pertandingan tinju 3 hari lagi. Apakah kau punya ide? Aku ingin lihat apa yang mereka sebut dewa itu. Kalian pikir Tuan Fujiwara punya keberanian apa datang ke Provinsi Hijau? Terus terang saja, di balik Tuan Fujiwara adalah sesuatu yang seumur hidup kalian tidak akan pernah terpikirkan dewa. Tadi melihat Xiaohu begitu hebat. Hampir lupa dia masih anak-anak. Ya Xiaohu, tadi tuh Chen Xiao bicara soal dewa. Tua hanya menakut-nakuti, di dunia ini mana mungkin ada dewa. Iya. Tuda Shuai orang suci ada di ruang rahasia ini. Setelah bertemu dengannya, ingatlah untuk menjaga ucapan dan perilaku. Baik. Metode seperti ini pantaskah disebut orang suci? Bukankah sudah kubilang, jika tidak ada urusan penting? Jangan ganggu kultivasiku, mohon maaf, Yang Mulia. Hamba datang untuk menyampaikan hal penting. Hamba sudah berjanji dengan orang Provinsi Hijau 3 hari lagi, dengan cara adu kekuatan untuk menentukan kepemilikan Provinsi Hijau. Adu kekuatan? Menyuruh kalian mengambil alih Provinsi Hijau. Kenapa repot sekali? Siapa yang berani menolak? Bunuh saja. Yang Mulia, sekarang tidak boleh dibunuh. Kenapa? Paduka pernah berkata, perlu persembahan dupa dari rakyat. Tapi rakyat Zhongxia semuanya keras kepala. Jika kita menindas dengan kekerasan, mereka akan melawan. Dengan begitu kita tidak akan mendapat persembahan. Tapi jika semua dibunuh, kita tidak akan mendapat apa-apa. Itu kontraproduktif. Repot. Sudahlah. Urusan ini kalian yang tangani. Aku akan memberi kalian anugerah besar. Minum pil ini, dalam waktu singkat, kekuatan kultivasimu akan melonjak 100 kali lipat. Dengan ini, kalian bisa mengambil alih Provinsi Hijau, kan? Terima kasih, Yang Mulia. Hamba pasti menyelesaikan tugas. Dan kau mengingat kau bekerja untukku hingga terluka. Aku akan memberimu sedikit energi dewa untuk memperkuat tubuhmu. Bagaimana kau memiliki napas pedang? Kenapa kamu menyembunyikan napas pedang di tubuhmu? Napas pedang. Jangan-jangan anak itu. Tu Xiao, kamu mau membunuh Yang Mulia. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, Tuan Fujiwara. Yang Mulia, kalian harus percaya padaku. Bajingan berani tidak mengaku, aku pukul kau. Dia belum cukup kuat untuk mengeluarkan napas pedang. Bukan salahnya. Terima kasih atas kepercayaan, Yang Mulia. Baiklah, tidak ada apa-apa. Kalian pulang dulu saja 3 hari lagi. Aku ingin kalian menguasai Provinsi Hijau. Akui aku sebagai tuan. Siap. Napas pedang ini. Aromanya kenapa begitu akrab? Jangan-jangan dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin Suen Min hari itu aku pura-pura mati untuk melarikan diri. Menghabiskan semua kultivasiku. Melihat langsung Suen Min penyegelan pembuluh besi hitam. Dia tidak mungkin datang ke dunia bawah ini. Suen Min sialan ini. Setiba di dunia bawah, aku masih saja ketakutan olehnya. Aku harus segera menguasai dunia bawah, persembahan dari manusia biasa. Agar bisa segera memulihkan kekuatanku. Kembali ke dunia. Panglima datang. Tuan Fujiwara, silakan. Tuan Fujiwara, semua warga di Provinsi Hijau ini dan semua tuan rumah sudah ada di sini, semua sudah berkumpul. Hari ini, siapapun yang menang satu putaran di atas panggung akan menyelesaikan perintah dari Xianzun menerima persembahan rakyat. Persembahan rakyat, jangan-jangan mereka benar-benar punya dewa di belakang? Tidak bisa, harus segera selidiki. Ayo mulai. Pertandingan dimulai.
Tuan Fujiwara, saya akan menghadapi mereka. Semuanya, saya akan merendahkan mereka dulu biar mereka tahu orang Zhongxia bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Tuan Zhao, hati-hati, pertama pelajari gerakan lawan baru serang. Orang Zhongxia mau dengan kami samurai dari negeri Wa bertanding harus lewat dari bawah selangkangan saya. Apa katamu? Menghina orang Zhongxia seperti ini benar-benar keterlaluan. Akan ku hajar kau. Mundur, jangan bergerak. Semuanya duduk kembali. Tuh, Chen Xiao, kamu pengkhianat bangsa. Kau sendiri berlutut di depan orang Jepang, jadi anjing saja sudah cukup, tapi kau masih ingin kami menjadi anjing sepertimu. Benar, pertarungan harus dilakukan secara terhormat. Mana ada aturan menyuruh orang berlutut dulu? Apa dasarnya? Hanya karena kalian terlalu lemah. Bahkan pertarungan ini adalah pemberian dari negara kami, Jepang, yang kami berikan kepada kalian. Ini tidak adil. Adil? Negara yang begitu lemah, manusia yang begitu lemah, apa haknya bicara tentang keadilan? Ku katakan sekali lagi, jika ingin bertarung, kalian harus lewat di antara selangkanganku. Kau mau lewat atau tidak? Ingin mempermalukan kami orang Zhongxia, mimpi. Kami tidak akan lewat. Tidak mau lewat ya? Baiklah, karena tidak ada yang naik panggung, itu berarti kemenangan negara Jepang kami dinyatakan. Kutanya sekali lagi, lewat atau tidak? Harus berlutut dulu, baru boleh bertarung. Orang Jepang ini. Sudah terlalu keterlaluan. Tuan Zhao jangan lewat. Kalau lewat, martabat pendekar Zhongxia akan patah. Benar, Tuan Zhao. Mereka memang ingin mempermalukan kita. Jangan sampai mereka berhasil. Tapi kalau tidak lewat, itu berarti kita mengaku kalah. Tidak mau lewat ya? Kalau begitu 10 detik lagi. Kalian dinyatakan kalah. 10, 9, 8, 7. Cukup, aku lewat. Kalau begitu cepat mulai. Tuan Zhao, jangan lewat. Tuan Zhao. Kalian ini orang Jepang yang tidak tahu sopan santun. Hari ini aku akan mengusir kalian dari Zhongxia. Tuan Zhao, hajar mereka dengan baik, pukul mereka sampai mereka tidak berani lagi datang ke Zhongxia untuk menyerang. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kalian punya kemampuan itu. Aturan pertandingan, di atas panggung, pertarungan 1 lawan 1. Yang jatuh atau jatuh dari panggung dinyatakan kalah. Pertandingan pertama mulai. Negara kecil berani menyerang Zhongxia, kami lihat saja. Hari ini aku akan membunuhmu. Apakah orang Zhongxia hanya bisa bicara saja? Kalau berani, tunjukkan kemampuan sejatimu. Baik. Kalau begitu, biar ku perlihatkan padamu apa itu pendekar Zhongxia. Tuan Zhao, apa kau belum makan? Atau apa kalian orang Zhongxia sudah tidak mampu membeli nasi? Tidak punya tenaga sama sekali. Kau cari mati. Ini tinju mengenai tubuhnya, kenapa tidak terasa sama sekali? Apakah dia manusia? Sebelum datang Yang Mulia Shanzun, memperkuat para bawahanku, tubuh jenderal. Sekarang kekuatan mereka untuk menghadapi beberapa orang Zhongxia kecil sangat mudah. Tuan Fujiwara sungguh berpandangan jauh, mendapatkan provinsi hijau seperti mengambil barang dari saku. Orang ini tidak beres. Xiaohu, apa kau merasakan sesuatu? Melihat sedikit tapi belum bisa pastikan, pada orang ini ada aura kultivator. Kultivator? Di dunia ini benarkah ada kultivator? Sudah cukup. Tuan Zhao. Hanya segini kekuatanmu? Berani bertarung denganku? Orang Jepang ini masih disebut pertarungan, kau sudah menghajar Tuan Zhao seperti itu. Aku hanya main-main saja. Siapa sangka dia begitu lemah. Jika selanjutnya yang maju masih seperti ini, itu akan sangat membosankan. Kau sombong sekali. Satu pukulan pun tak bisa kau tangkis. Apa hakmu bertarung denganku? Aku yang maju. Orang Jepang sialan, kau harus bayar darah dengan darah. Ilmu bela diri Tiongkok tak sebanding. Sombong cari pukulan. Kau juga mati saja. Orang Jepang kau gila, pukulan ini turun kepala keluarga Li pasti tewas. Itu karena kalian orang Tiongkok tak mampu. Satu pukulan pun tak bisa bertahan. Apa hakmu bertarung denganku?
Nggak tahan satu pukulan pun. Apa pantas kau bertarung denganku? Ini namanya pertarungan, ini pembunuhan. Jangan banyak bicara. Karena kau sudah datang, kalian berdua maju saja bersama. Kau benar-benar sombong, kepala keluarga Lee. Mari kita maju bersama. Murata Ichiro ini kenapa semakin bertarung semakin kuat? Matilah kalian semua. Xiao Hu, orang tua ini mempermalukan muka negara Zhongxia. Tidak salahkan kalian, orang Jepang ini diperkuat oleh kekuatan dewa. Kalian kalah itu wajar. Kekuatan dewa? Maksudmu mereka dibantu dewa? Siapa lagi yang ingin naik panggung dan mati? Para kepala keluarga aliran bela diri besar, semua kalah olehnya. Siapa lagi yang bisa maju? Orang Jepang ini kenapa begitu kuat? Bagus Tuan Murata, pantas jadi samurai Jepang. Tidak seperti para pendekar Zhongxia ini semua sampah. Anjing Jepang, siapa yang kau maki? Aku bunuh kau. Kekuatan segitu berani jadi pahlawan? Tak tahu diri. Anjing Jepang sialan. Masih ada yang nekat ingin naik panggung bertarung? Karena tidak ada yang akan maju, berarti negara Jepang kita menang. Provinsi Hijau mulai sekarang menjadi milik negara Jepang kita. Sekarang kalian, anjing-anjing kehilangan rumah, semua berlutut dan tunduk padaku. Tuan Fujiwara sudah bicara. Kalian dengar tidak? Semua berlutut. Kami sebagai orang Zhongxia tidak pernah berlutut di depan orang Jepang. Benar, kau benar. Jadi, kau akan melawanku? Aku tidak pernah berpikir untuk melawan siapapun. Aku hanya tahu bahwa sebagai orang Zhongxia, aku tidak akan pernah berlutut di depan orang Jepang. Kurang ajar. Berani bicara seperti itu pada Tuan Fujiwara? Cepat berlutut dan minta maaf. Orang Zhongxia tidak berlutut. Berlututlah. Orang Zhongxia tidak berlutut. Orang Zhongxia tidak berlutut. Berani melawan kami, kalian memberontak? Kalian orang Zhongxia, tulang kalian keras ya. Biarkan aku lihat apakah tulang kalian keras atau peluru di pistolku yang lebih keras. Dengar tidak? Jika ingin hidup, berlututlah. Ini semua demi kebaikan kalian. Cukup berlutut, kalian akan selamat. Apa begitu sulit? Kau pikir jadi anjing bagi orang Jepang bisa selamat? Tapi kami hanya tahu sebagai orang Zhongxia, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Mencari mati keras kepala. Karena kalian semua udah nggak mau hidup lagi. Jangan salahkan aku. Karena perempuan ini pertama kali berani melawan, maka tembak dia dulu. Siapa berani? Xiao Hu, meskipun kungfumu hebat, kau tetap manusia biasa tidak bisa menahan peluru. Kamu cepat pergi. Manusia biasa tidak bisa menahan peluru, tapi aku bisa. Ini saat apa kamu masih bercanda? Cepat pergi, Xiao Hu. Dengarkan kakakmu. Satu lagi besi hitam pegat. Di tubuh Xiao Hu ini sebenarnya masih ada berapa banyak besi hitam pegat? Setiap kali Xiao Hu mencabut besi hitam pegat akan terjadi fenomena aneh di langit dan bumi, dan semakin kuat setiap kali. Jadi Xiao Hu bukan pertama kali mencabut besi hitam pegat fenomena langit yang aneh. Ini benar-benar seperti kekuatan dewa? Apakah Xiao Hu juga seorang dewa? Kekuatan seperti ini hanya pernah kulihat pada Xianzun. Pasti Xianzun akan segera tiba. Xianzun akan tiba. Benar, kita harus sebelum Xianzun datang menguasai Provinsi Hijau supaya kita bisa mendapat pujian darinya. Ya. Tunggu apa lagi? Tembak. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Xiao Hu. Orangmu bukannya jago bertarung, selanjutnya aku akan bertarung dengannya jika kalah segera keluar dari Zhongxia. Aku bahkan terkejut oleh seorang anak kecil. Oh begitu, sepertinya kalian Zhongxia sudah tidak ada orang yang bisa dipakai ya, malah mengirim seorang anak kecil untuk bertarung. Kalian ini katak dalam tempurung tahu apa? Xiao Hu adalah di antara kita semua yang terkuat untuk menghadapi kalian orang Jepang, cukup dengan tangan saja. Oh ya, lalu tadi kalian saat kalah telak kenapa dia tidak maju? Aku lihat kalian tidak lain adalah tidak ada orang yang bisa dipakai, kalian sendiri takut mati, jadi mengirim seorang anak kecil untuk mengulur waktu. Orang Zhongxia sungguh konyol ya. Hentikan omong kosong, tingkat kekuatan coba saja, kan tahu? Tuan Fujiwara Xianzun akan segera tiba. Sebaiknya segera selesaikan anak kecil ini biar mereka mengaku kalah dengan tulus, supaya kita bisa meminta pujian dari Xianzun. Murata, kamu hadapi anak kecil ini, ingat jangan terlalu keras. Ya. Maju satu persatu terlalu lambat. Kalian orang Jepang, siapa lagi yang bisa bertarung? Semuanya maju bersama. Anak kecil, kamu begitu ingin mati? Baik, aku penuhi pergi Tuan Inoue, kamu juga pergi. Ya.
hanya seorang anak dari Zhongxia. Berani menantang Jepang, dua samurai besar. Tidak tahu mati. Bagus, hebat. Xiaohu, bagus, bagus. Xiaohu, bagus sekali. Hajar habis-habisan anjing Jepang yang tidak tahu sopan santun. Anak ini kok begitu hebat? Ternyata pendekar Jepang yang diperkuat oleh Xianzun semua dikalahkan olehnya. Sepertinya aku dulu meremehkan anak ini. Giliranmu. Bocah kecil, aku menantangmu bertanding senjata, keluarkan senjatamu. Ranting. Lagi-lagi pakai ranting? Panglima tuh anak ini, saat bertanding sebelumnya, apakah dia juga pakai ranting? Benar, Tuan Fujiwara, waktu aku bertanding dengannya dulu, aku dikalahkannya dengan ranting. Kekuatan Panglima tuh hanya segitu. Aku sangat percaya pada samurai-samurai Jepang kita. Aku percaya mereka pasti tidak akan dikalahkan oleh anak kecil bawa ranting. Aku pakai ini saja. Ini penghinaan pada samurai Jepang. Untuk menghadapimu ranting ini sudah cukup. Melawanmu ranting ini sudah cukup. Baik. Aku belum pernah penghinaan sebesar ini. Hari ini, aku pasti akan mencincangmu sampai lumat. Kamu berani memukul pantatku, ibuku saja tidak pernah memukulku seperti itu. Kalau begitu, aku mewakili ayahmu akan memberimu pelajaran. Inoue, kenapa kamu bahkan tidak bisa memegang pedang dengan stabil? Seriuslah sedikit. Ya. Anak kecil, aku pasti akan membunuhmu. Inoue-san sudah serius, tubuhnya yang diperkuat oleh Xianzun, bahkan lebih hebat dari Murata anak ini, pasti mati. Mati saja. Menang. Xiaohu hebat, hebat. Giliranmu. Anak kecil, kamu keterlaluan. Anak kecil sungguh mau bertarung denganku. Tuan Fujiwara, jangan gegabah, anak ini kelihatannya tidak sederhana. Dia tidak sederhana. Apa aku terlihat sederhana? Anak, aku akui, sebelumnya aku meremehkanmu, selanjutnya aku pasti tidak akan memberi ampun. Tenang, aku juga tidak akan. Matilah. Orang Jepang ini, kenapa begitu kuat? Dia bahkan bisa membelah panggung. Apa dia monster? Kalau begini terus, Xiaohu mungkin akan kalah pertandingan. Ini soal menang kalah, tubuh kecil Xiaohu. Begitu terkena pedang orang Jepang itu pasti luka parah. Xiaohu harus hati-hati. Tenang. Saat pertandingan selesai, itulah saat kau mati, nak. Bukannya kau jago bertarung. Ayo lanjut. Berhasil diblok Xiaohu menggunakan ranting. Dia memblokir panggung yang bisa dipotong pedang samurai. Nah, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa menggunakan ranting untuk menangkis seranganku? Kau terlalu lemah, bahkan ranting pun tidak bisa kau potong. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku? Bahkan ranting pun tidak bisa kupotong, matilah. Patah. Xiaohu menggunakan ranting sekali pukul langsung patah pedang samurai Fujiwara. Bagaimana mungkin dengan ranting mematahkan pedang samuraiku? Tidak mungkin. Patah ya patah, apa yang tidak mungkin? Terima satu jurusku lagi, napas pedang menyebar. Kau kalah. Kamu kalah, baik. Menang. Bagus. Orang Jepang, kalian kalah dalam pertarungan. Mulai sekarang, enyah dari Zhongxia. Jangan pernah kembali. Orang Jepang, enyah dari Zhongxia. Tidak kalah, mustahil. Bagaimana mungkin aku kalah? Kamu dipukuli Xiaohu sampai tidak bisa berdiri. Masih bilang tidak kalah? Ayo, terima kekalahan. Enyah dari Zhongxia. Enyah dari Zhongxia. Baik sekali. Kalian yang memaksaku. Apa yang terjadi? Tadi Fujiwara Chisato masih tidak bisa berdiri. Kenapa lukanya sembuh begitu cepat? Tuan Fujiwara meminum pil dewa dari seorang Xian. Kekuatannya meningkat ratusan kali lipat. Kalian jika tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf. Dia mungkin masih akan mengampuni kalian. Terlambat. Sekarang mereka hanya punya satu jalan, mati. Hahaha. Kekuatan yang diberikan Xianzun padaku sungguh kuat. Nak, kamu siap-siap mati. Xiaohu, target Fujiwara Chisato adalah kamu. Cepat lari.
Xiaohu, cepat pergi. Aku akan menghalangi mereka. Pergi. Hari ini kalian tidak ada yang bisa pergi. Tuan Fujiwara, kamu tidak apa-apa? Kamu sebenarnya siapa? Kenapa bisa begitu kuat? Anggota keluarga Chen dari Provinsi Hijau, Chen Tiehu. Tidak mungkin. Kekuatan yang diberikan oleh Dewa Agung begitu besar. Mana mungkin aku kalah dari manusia biasa? Menang atau kalah, semua sudah melihatnya. Kamu tidak mau mengakui? Benar, kalian orang Jepang tidak punya integritas. Aku kalah. Bagus sekali Xiaohu, kamu hebat. Menang Xiaohu berkat kamu. Provinsi Hijau selamat dari bencana. Ya berkat Xiaohu, kaulah yang melindungi rumah kita. Fujiwara Chisato. Bahkan tiang batu itu bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Xiaohu, bahkan orang sinting seperti itu bisa dikalahkan. Xiaohu benar-benar tak terkalahkan. Lihat, ada orang turun dari langit. Ada apa ini? Lihat. Ini? Apa aku tidak salah lihat? Ada orang terbang turun dari langit. Apa ini yang disebut dewa? Bagaimana mungkin ada dewa di dunia ini, Tuan Fujiwara? Dewa Agung sudah datang. Haha, itu Dewa Agung. Dia akhirnya datang. Dewa Agung. Kamu pikir Tuan Fujiwara, kenapa berani datang ke Provinsi Hijau? Terus terang saja, di belakang Tuan Fujiwara, ada yang tidak akan pernah kamu bayangkan seumur hidup, Dewa. Apa benar yang mereka katakan tentang dewa? Ini. Salam yang mulia. Dialah. Xuanming, kamu terobsesi menjadi dewa demi meningkatkan kultivasi. Kamu tak segan melakukan apapun, kamu pasti akan menyesal. Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia ada di sini? Xiaohu, jangan takut kakak di sini. Fujiwara, bukankah kamu bilang mau bertanding, merebut Provinsi Hijau? Kenapa luka parah begini? Lapor yang mulia. Saat kami bertanding di atas panggung, kami mengalami sedikit masalah. Masalah? Masalah apa? Anak kecil ini yang turun tangan mengalahkan kami. Maksudmu kamu dikalahkan oleh anak kecil ini? Jangan bercanda. Tidak bisa berhasil, hanya bisa merusak. Baiklah. Selanjutnya serahkan padaku, wahai yang mulia. Apa urusan Anda ke Provinsi Hijau kami? Kali ini aku turun ke dunia, tentu saja untuk mencari keberuntungan dan persembahan. Asalkan kalian mengakuiku sebagai tuan, aku jamin kalian aman. Kau dengar, Dewa sudah bicara. Semua orang harus tunduk atau mati. Pada akhirnya, mereka tetap ingin kita berlutut jadi anjing. Sungguh keterlaluan, membuat kita jadi anjing. Ini ingin membuat orang Zhongxia patahkan tulang punggung kita? Saya menolak tegas. Kali ini kita berhadapan dengan dewa. Kita hanya manusia biasa, mana bisa melawan? Jangan buang waktu, Dewa Agung. Berlututlah. Jika kalian menginginkan sesuatu, kita bisa bicara baik-baik. Tapi jika ingin kami tunduk dan berlutut, sama sekali tidak mungkin. Yang mulia Dewa, tadi dia yang paling keras protes. Bicara seperti yang aku inginkan? Apa perlu aku bicara denganmu? Kamu. Kenapa tidak pakai akal sehat? Akal sehat? Yang tinjunya lebih keras itulah yang benar. Dan kau di depanku sangat tidak menghormatiku? Tidak menganggapku ada? Yuxuan. Biarkan kalian melihat kemampuanku. Semua kalian menganggap perkataanku angin lalu, betul? Mati saja. Urusan dunia bawah kami, kalian dari dunia atas tak bisa campur tangan. Urusan dunia bawah kami, kalian dari dunia atas tidak bisa campur tangan. Kau berani mengganggu mantraku, anak kecil. Dari mana asalmu? Aku Chen Tiehu, anggota keluarga Chen. Chen Tiehu ya. Kau suka menonjolkan diri ya. Kalau begitu, akan kuberi yang kau mau. Xiaohu, cepat pergi. Dia seorang dewa. Tak ada yang bisa melawannya. Xiaohu, kau selalu bertarung demi kami. Hari ini, giliran kami melindungimu. Benar. Xiaohu, demi Provinsi Hijau, demi kita semua, kau sudah berbuat banyak. Sekarang giliran kami para tua-tua ini untuk menjadi pahlawan. Xiaohu, di kehidupan selanjutnya kita pasti sekeluarga.
Meski tahu akan mati, kau tetap melindungiku. Kenapa? Karena kita selalu sekeluarga. Keluarga. Dulu aku mengabaikan keluarga. Hanya mengejar kesempurnaan kultivasi. Semakin dalam obsesiku, semakin sulit aku mengerti. Kau suka jadi pahlawan ya? Baik. Karena kalian ingin mati, akan kukabulkan. Tulang kalian keras. Aku peringatkan sekali lagi, untuk terakhir kali. Minggir semua. Bahkan jika aku harus mati, aku takkan biarkan kalian menyentuh Xiaohu. Baik. Kau akan merasa terhormat sebentar lagi, karena kau akan menjadi orang pertama yang kubunuh setelah turun ke dunia bawah. Ternyata begitu. Ini besi hitam pegat penyegel meridian. Jangan-jangan kau Xuan. Besi hitam pegat penutup meridian kau Xuanming. Xiaohu. Kakak, serahkan padaku. Besi hitam pegat penutup meridian kau Xuanming. Tidak. Mustahil. Apa yang mustahil? Tapi aku tidak menyangka kau pura-pura mati untuk lolos dan turun ke dunia bawah untuk berbuat seenaknya. Xiaohu, apa yang kau katakan? Siapa pula Xuanming itu? Kak, tunggu aku selesaikan urusan ini. Semuanya akan kujelaskan padamu. Kau benar-benar Xuanming? Pernah bertarung denganku, sampai tidak mengenali jurusku. Xuanming, kenapa kau di sini? Bahkan jika kau di sini, apa peduliku? Sekarang kau hanyalah seorang anak kecil. Kau pikir kau masih seperti dulu Xuanming yang menguasai dunia? Rasakan ini. Xiaohu, kau tidak apa-apa? Sepertinya kultivasiku belum kembali ke puncak. Tubuhku yang sekarang. Bahkan seorang kultivator kecil pun tidak bisa kukalahkan. Xuanming, kau juga begini akhirnya. Baiklah, ku beritahu. Orang tuamu kubunuh dengan tanganku sendiri. Apa katamu? Dengar, aku yang membunuh ayah dan ibumu. Hari ini kau juga akan mati di tanganku. Kak, kau tidak apa-apa? Xiaohu, jangan khawatir. Kakak tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi kau sudah cukup banyak berbuat. Cepat pergi, aku tidak akan menyalahkanmu. Xuanming, ibu tidak pernah menyalahkanmu. Ibu hanya berharap semuanya baik-baik saja ke depannya. Jangan lagi menjadi seorang yang sendirian. Ayah, ibu. Aku tidak lagi sendirian. Jaga kakakku. Kau di dunia atas tidak peduli pada orang tua kandungmu sendiri. Sekarang malah sangat perhatian pada kakak tiri ini. Sungguh konyol. Ya, dulu aku mengabaikan ikatan keluarga. Hanya fokus mencari keabadian, mengejar kekuatan. Tapi lupa akan makna sejati dari kekuatan. Kekuatan bukanlah untuk dikejar, melainkan untuk dilindungi. Ternyata begitu. Cahaya surgawi berkilauan. Naga dan Phoenix bersautan. Xuanming, kau telah menjadi abadi. Itu tidak penting lagi. Sekarang aku hanya ingin melindungi keluargaku. Xuanming, aku salah. Kumohon ampuni aku, kumohon. Siapapun yang mengincar keluargaku harus mati. Arwah orang tuamu masih ada di tanganku. Bunuh aku, mereka tidak akan bisa hidup kembali. Apa katamu? Arwah orang tuamu masih di tanganku. Bunuh aku, mereka tidak akan bisa hidup kembali. Apa yang kau katakan? Setelah orang tuamu meninggal, aku menggunakan ilmu rahasia untuk menyegel arwah mereka di dalam tempayan rahasia ini. Ayah, ibu. Kau adalah mingerku. Ibu, kau bisa mengenaliku?
Anakku yang bodoh. Mana mungkin orang tua tidak kenal anaknya sendiri. Ayah, ibu, ini semua salahku. Xuan Ming, arwah tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Waktu mereka sudah tidak banyak. Kau sudah menjadi dewa, aku yakin pasti ada cara untuk menghidupkan mereka kembali. Aku memberitahu semua ini padamu. Ampunilah aku. Kau menghancurkan kultivasiku. Kau turun ke dunia bawah, berbuat jahat, merusak negara dan rakyat. Hukuman mati bisa dihapus, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Kultivasimu akan dihancurkan sebagai hukuman. Xiaohu. Aku bukan Xiaohu. Xiaohu yang asli akan segera kembali mencarimu. Xiaohu mau kemana? Yuxuan, Xiaohu dan kita tidak berasal dari dunia yang sama. Kepergiannya sudah ditakdirkan. Lepaskan dia. Minggir. Ayah. Kalian sudah bangun? Ming'er, apa yang kau lakukan? Aku dan ibumu, bukankah seharusnya sudah mati? Aku sudah menjadi dewa lalu mengubah takdir. Membawa ayah, ibu, dan Chen Xiaohu kembali dari ambang kematian, tidak. Kau menyembunyikan sesuatu dari orang tuaku. Katakan pada ibu, apa akibat dari mengubah takdir? Ini Ming'er. Ayah, ibu, dulu aku tidak berbakti mengabaikan kalian sehingga kalian dibunuh orang. Sekarang kalian bisa hidup kembali. Aku bisa pergi dengan tenang. Chen Tiehu, dia adalah penyelamatku. Setelah dia bangun, tolong ayah dan ibu bawa dia dan surat ini ke keluarga Chen, serahkan pada kakak perempuannya, Chen Yuxuan. Dengan begitu, keinginanku akan terpenuhi sepenuhnya. Ming'er, kenapa kau sebodoh ini? Yuxuan, kau terus murung setiap hari. Xiaohu di surga juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku tidak apa-apa. Terima kasih, Kak. Xiaohu. Mereka setiap hari bilang, kau sudah pergi, menyuruhku melupakanmu. Tapi, bagaimana mungkin kakak bisa melupakanmu? Kakak. Siapa? Xiaohu. 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 Xiaohu, bagaimana mungkin? Kak, sepertinya aku bermimpi. Bangun tidur, aku sudah diantar oleh dua kakek nenek pulang kembali. Ming'er menghabiskan seluruh kultivasinya. Dia mengorbankan nyawanya untuk menghidupkan kami bertiga kembali. Semoga kamu tidak mengecewakannya. Kak, selama bertahun-tahun, terima kasih atas perawatannya. Aku sebenarnya adalah kultivator dari alam atas. Aku merasa telah berbuat salah. Penyegelan pembuluh besi hitam jatuh ke dunia manusia. Namun beruntung bertemu denganmu. Baru kusadari apa hakikat dari pencarian keabadian yang dulu kukejar. Beban hatiku telah terlepas, hidupku tidak sia-sia. Tuan Nyonya. Karena kalian adalah orang tuanya, maka kalian juga orang tua kandungku. Mulai sekarang tinggallah di keluarga Chen. Xiaohu, jangan pernah lupa dialah penyelamatmu. Tanpa dia tidak akan ada dirimu yang sekarang.
Ada kabar baik, nona besar di luar datang seorang anak kecil, dia bilang namanya Chen Tihu. Dan juga bilang orang tuanya dan kakaknya ada di sini lagi pula. Dia dengan tuan muda kecil waktu kecil wajahnya sama persis. Xiaohu. Ayah, ibu, kakak. Lama tak jumpa.